Suami terakhir. Bab 6666 Bab 6670 Bab 6666 Sial. Untuk sementara waktu, semakin Lukas memikirkannya, semakin tidak seimbang hatinya. Daryl ini, apa kebajikan dan kemampuannya, bisa sangat dihormati oleh keluarga kerajaan Dayan, tapi dia hanya pembohong. Bergumam dalam hatinya, Lukas menginstruksikan muridnya. Perhatikan baik-baik situasi di istana. Dan begitu kamu melihat Daryl muncul, tangkap dia kapanpun kamu bisa. Jika dia melawan, kamu bisa membunuhnya. Ya. Mendengar perintah itu, murid itu menurut, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Begitu kaki depannya pergi, sosok ramping muncul di halaman. Lukas secara naluriah menjadi waspada. Ketika dia melihat penampilan pihak lain, dia sangat gembira dan dengan cepat berdiri dan berkata, "Snowy, ini kamu." Dia dapat melihat bahwa orang yang datang ke sini memiliki lekuk tubuh yang menawan, dan fitur wajahnya yang indah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa dingin. Seperti Lukas, Snowy juga datang ke kota awan cerah segera setelah beristirahat di altar utama. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang di kota awan cerah. Sekarang perang sudah dekat, Snowy harus bekerja sama dengan cabang kota awan cerah untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan untuk melindungi orang-orang. Oh. Menghadapi wajah tersenyum Lukas, wajah lembut Snowy penuh dengan ketidakpedulian. Omong-omong, Snowy selalu memiliki kesan yang baik tentang Lukas. Tetapi apa yang terjadi padanya di desa pegunungan terakhir kali membuat Snowy langsung tidak menyukainya. Kamu baru saja datang. Melihat ketidakpedulian Snowy, Lukas tidak mengambil hati sama sekali, dan menyapa dengan penuh perhatian. Silahkan masuk dan duduklah. Snowy mengangguk dan berjalan perlahan menuju aula utama. Lukas. Setelah duduk, Snowy memandang Lukas dengan cara yang rumit. Saya baru saja mendengar yang kamu katakan. Bagaimana kabar Daryl? Apakah kamu ingin membalas dendam padanya? Ketika dia pertama kali memasuki halaman, Snowy kebetulan mendengarnya berbicara tentang Daryl, tapi persisnya apa yang terjadi belum jelas. Namun, Snowy sudah memahami temperamen Lukas. Pria ini berpikiran sempit, dan dia pasti akan membalas dendam. Dia berada di desa pegunungan hari itu dan dipermainkan oleh Daryl. Menghadapi pertanyaan itu, Lukas menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya dengan cepat. Snowy, bagaimana kamu bisa menganggapku seperti itu? Daryl dan aku tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Kenapa saya harus membalasnya? Mungkin kamu salah dengar barusan. Ketika dia mengatakan ini, wajah Lukas penuh dengan senyum, tetapi dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Wanita yang makan di dalam dan di luar ini tidak tahu apa yang baik tentang Daryl. Dia harus melindunginya di mana-mana, dan sampai sekarang, dia masih membantunya berbicara. Mendengar penjelasan ini, Snowy tidak repot-repot bertanya lebih jauh. Melihat sekeliling pada waktu itu, Snowy mengerutkan kening. Di mana Tuan Altar? Dia baru saja tiba di kota awan cerah, dan dia tidak tahu situasinya saat itu. Mata Lukas berkedip, dan kemudian dia menghela nafas dengan munafik. Tuan Altar dibunuh. Apa? Mendengar ini, tubuh halus Snowy bergetar, dan wajahnya yang halus penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa kekuatan Master Altar tidak rendah, dan ada banyak murid elit di bawahnya, siapa yang berani membunuhnya? Berpikir dalam hati, Snowy mau tidak mau berkata. Siapa yang melakukannya? Apakah pembunuhnya tertangkap? Omong-omong, Snowy dan Brandely tidak memiliki persahabatan, tetapi bagaimanapun juga, mereka berdua bekerja untuk Daus Surgawi, jadi dia mau tak mau bertanya tentang situasinya. Lebih penting lagi, situasi di kota awan cerah sangat serius sekarang. Pada saat ini, Brandely sudah mati, dan itu harus ditanggapi dengan serius. Pembunuhnya misterius. Lukas menjawab. Tapi, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki. Saya percaya itu akan segera jelas. Snowy mempertahankan Daryl di mana-mana,
jadi tentu saja dia tidak bisa memberitahu tentang situasinya. Faktanya, Lukas juga tahu bahwa kertas tidak bisa menahan api, dan Snowy akan tahu cepat atau lambat, tetapi dia hanya bisa menyembunyikannya sekarang. Bagaimanapun, membunuh penguasa altar Dao Surgawi bukanlah masalah sepele. Snowy tidak tahu apa yang dipikirkan Lukas, jadi dia mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Masalah ini bukan masalah sepele. Kita harus menemukan pembunuhnya sesegera mungkin. Tentu saja. Lukas mengangguk lagi, dan berkata sambil tersenyum. Tapi jangan ikut campur dalam masalah ini. Mari kita bicara tentang situasi saat ini di kota awan cerah. Snowy menjawab, dan kemudian keduanya mulai berdiskusi. Bab 6667. Selama diskusi, Lukas sengaja menghindari topik Daryl. Adapun Daryl yang tinggal di istana, dia tidak menyebutkannya. Snowy tiba untuk pertama kalinya, dan tentu saja dia tetap dalam kegelapan. Di sisi lain, Camp Jiangbei. Pada saat ini, Jibeye sedang duduk di tenda. Setelah membaca informasi yang dikirim oleh agen rahasia kota awan cerah, wajahnya sangat rumit. Hahaha. Pada saat ini, Jibeye melemparkan surat rahasia ke kompor di sebelahnya, dan mencibir. Penguasa kota ini benar-benar orang yang biasa-biasa saja. Dia mengatakan bahwa dia telah menguasai kota awan cerah. Hehehe, apa hasilnya? Pada akhirnya, semua kekuatan militernya hilang. Setelah mengatakan ini, Jibeye menggelengkan kepalanya, matanya penuh kekecewaan. Ini benar-benar kesalahan untuk bekerja sama dengan orang yang biasa-biasa saja. Jenderal. Suara itu jatuh, dan prajurit di samping tidak bisa tidak berkata. Saya tidak berpikir orang ini tidak berguna. 10 tahun yang lalu, dia mendirikan Angkatan Laut Kota Awan Cerah dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Sekarang dia telah kehilangan kekuatan militer, saya hanya kecewa untuk saat ini. Mendengar apa yang dia katakan, Jibeye hanya bisa mencibir dan berkata dengan marah. Mendengar apa yang kamu katakan, apakah kamu sangat optimis tentang dia? Prajurit itu menggaruk kepalanya dan hendak menjawab, tetapi pada saat ini, seorang prajurit berkata di luar tenda. Jenderal, ada seorang utusan dari kota awan cerah yang meminta untuk bertemu denganmu. Pada saat ini, Jibeye tidak bisa menahan kerutan. Penguasa kota telah kehilangan kekuatan militernya. Pada saat ini, dia mengirim utusan lagi. Mungkinkah dia ingin saya membantunya mendapatkan kembali kekuatan militernya? Memikirkan hal ini, Jibeye sangat marah dan melambaikan tangannya. Biarkan dia masuk. Ya, Jenderal. Beberapa detik kemudian, seorang pria berjubah hitam perlahan mendekati tenda besar. Orang itu diselimuti jubah hitam besar dan wajahnya tertutup, terlihat sangat misterius. Oh! Melihat gaun ini, Jibeye mengerutkan kening. Apakah kamu dikirim oleh penguasa kota? Pria itu tertawa dan melepaskan kain hitam di wajahnya, itu adalah penguasa kota. Jenderal. Detik berikutnya, penguasa kota mengepalkan tinjunya ke Jibeye, dan berkata sambil tersenyum. Saya meminta pertemuan larut malam, tolong jangan tersinggung. Tanpa kekuatan militer, penguasa kota kehilangan tulang punggungnya, dan belajar dari mulut Humphrey tentang metode kapal berantai. Setelah itu, dia secara pribadi memanfaatkan malam dan menyeberangi sungai untuk menunjukkan kebaikannya kepada Jibeye. Penguasa kota juga tahu dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki kekuatan militer dan tidak memiliki hak untuk berbicara di depan Jibeye, jadi dia harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Itu dia. Melihat bahwa penguasa kota datang sendiri, Jibeye tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum. Ternyata penguasa kota ada di sini, silahkan. Setelah berbicara, dia juga mengepalkan tinjunya secara simbolis. Wali kota menebak dengan baik. Dalam hati Jibeye, dia kehilangan kekuatan militernya, seperti harimau yang kehilangan kaki tangannya, hampir tidak berguna, seperti bidak catur yang bisa dibuang kapan saja. Merasakan kesombongan Jibeye,
meskipun penguasa kota sedikit tidak senang, dia tidak berani menunjukkannya. Pada saat itu, dia berkata dengan tulus. Jenderal terlalu serius. Jibeye mengangguk, memberi isyarat untuk duduk, dan kemudian berkata perlahan. Saya baru saja mendengar berita bahwa kekuatan militer penguasa kota diambil oleh kaisar kecil. Mendengar ini, penguasa kota tidak bisa tidak merasa sedikit malu, dan segera tersenyum pahit. Ya, kaisar kecil mengatakan bahwa pentempuran saya kemarin menjatuhkan prestis Angkatan Laut Kota Awan dan mengambil jimat militer milik saya. Jibeye tidak bisa menahan tawa. Jika itu masalahnya, apa rencana penguasa kota? Penguasa kota menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Tentu saja, ini untuk membantu para jenderal, menerobos kota awan cerah, dan mencapai hal-hal besar sesegera mungkin. Hahaha. Mendengar ini, Jibeye tidak bisa menahan tawa, dan menatap penguasa kota dengan wajah lucu. Kamu tidak memiliki angkatan laut di tanganmu, bagaimana kamu bisa membantuku menerobos kota awan cerah? Mungkinkah kamu bisa membujuk kaisar kecil untuk menyerah? Hahaha. Suara itu jatuh, dan para jenderal di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, wajah penguasa kota biru dan putih, dan dia siap secara mental, tetapi pada saat ini, dia malu menghadapi ejekan publik Jibeye. Namun, dia adalah orang yang cerdas. Sekarang dia telah kehilangan kekuatannya, itu normal bagi Jibeye untuk membencinya. Beberapa detik kemudian, penguasa kota menjadi tenang, tersenyum dan berkata kepada Jibeye. Meskipun tidak ada angkatan laut, saya punya rencana untuk memastikan bahwa jenderal berhasil menyeberangi sungai. Mendengar ini, Jibeye tersenyum dan tidak mengambil hati sama sekali, dan segera berkata. Oke, kalau begitu bicarakan saja. Bab 6668. Pada saat ini, penguasa kota menghela nafas lega, berjalan cepat ke meja pasir di depan Jibeye, dan mengoceh. Sebagian besar prajurit jenderal tidak tahu air. Jika Anda mengikuti metode pertempuran air yang biasa, itu pasti bukan lawan angkatan laut kota awan cerah. Tetapi jika kapal perang dihubungkan dengan rantai besi, para prajurit akan dapat berjalan di tanah, dan pada saat itu, kekuatan tempur akan sepenuhnya dikerahkan. Ketika sampai pada akhirnya, penguasa kota tampak bangga dan memandang Jibeye. Jenderal, bagaimana rencana ini? Pada saat ini, Jibeye menatap meja pasir dengan cermat. Kata-kata penguasa kota baru saja bergema di benaknya, dan seluruh tubuhnya tercengang dan terkejut. Strategi ini mutlak, mengapa saya tidak memikirkannya? Pada saat yang sama, para jenderal yang hadir juga saling memandang dengan cemas, dan hati mereka sangat terguncang. Ini cara yang bagus untuk menghubungkan semua kapal perang dengan rantai besi. Luar biasa, luar biasa. Akhirnya, Jibeye adalah yang pertama bereaksi, menatap penguasa kota dengan cermat, tidak dapat menyembunyikan urgensinya. Saya berani bertanya, siapa yang menemukan metode ini? Pada saat ini, Jibeye sangat bersemangat. Dengan metode ini, apalagi kota awan cerah, itu dapat digunakan dalam pertempuran air apapun dan tidak terkalahkan. Hahaha. Penguasa kota tersenyum dengan rendah hati. Saya menemukan metode ini. Saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Dia sangat cerdik dan tahu bahwa saat ini, di dalam hati Jibeye, statusnya telah sangat berkurang. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, jika pihak lain tahu bahwa itu adalah ide Daryl, dia mungkin akan lebih meremehkannya. Dalam hal ini, penguasa kota hanya mengatakan bahwa itu adalah idenya sendiri, sehingga Jibeye dapat menganggapnya serius lagi. Betulkah? Mendengar ini, mata Jibeye tiba-tiba berubah ketika dia melihat tuan kota, dia dengan cepat berdiri, dan berkata sambil tersenyum. Oh, tuan kota benar-benar banyak akal. Saya benar-benar lalai barusan. Saya harap tuan kota tidak tersinggung, hahaha. Saat mengatakan ini, nada bicara Jibeye sopan, dan sikapnya barusan benar-benar berbeda.
Pada saat ini, Jibeye tidak menyadari bahwa dia telah ditipu. Faktanya, metode ini diusulkan oleh Daryl, dan dia tidak akan berpikir bahwa meskipun metode kapal berantai ini luar biasa, itu memiliki kelemahan fatal. Hahaha. Merasakan perubahan dalam nada bicara Jibeye, penguasa kota tersenyum dengan rendah hati. Jenderal terlalu sopan. Adalah kehormatan bagi saya untuk melayani jenderal. Ngomong-ngomong, sebelum saya datang, saya diam-diam memerintahkan jenderal saya. Begitu jenderal melancarkan serangan, mereka tidak akan melawan. Mereka akan melarikan diri ketika mereka menemukan kesempatan, dan kemudian kota awan cerah akan berada dalam jangkauan. Setelah mengatakan itu, mata penguasa kota bersinar dengan kegembiraan. Selain itu, saya juga telah menyiapkan tim kecil untuk memperhatikan pergerakan Kaisar Kecil dan Raja Shaoyang. Setelah kota awan cerah dilanggar, mereka pasti akan melarikan diri. Ketika waktunya tiba, saya akan mencegatnya di tengah jalan, dan memastikan untuk menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya kepada jenderal. Ketika dia mengatakan ini, mata penguasa kota penuh dengan kerinduan. Jibeye bahkan lebih gembira, berjalan cepat, menepuk bahu penguasa kota dan tertawa keras. Dengan rencana yang begitu hati-hati, Kaisar Kecil dan Raja Shaoyang, mereka tidak akan bisa terbang. Hahaha. Suara itu jatuh, dan keduanya saling memandang dan tertawa. Cepat. Setelah itu, Jibeye berteriak pada para prajurit yang hadir. Segera persiapkan. Hubungkan semua kapal perang dengan rantai besi, dan luncurkan serangan besok pagi. Ya, Jenderal. Selusin jenderal menanggapi serempak, dan kemudian berjalan keluar dengan cepat, bersiap-siap. 10 menit kemudian, kem yang sepi tiba-tiba menjadi hidup. Pada saat ini, di Istana Kota Awan Cerah, Humphrey kembali ke aula utama dan menceritakan detail pertemuannya dengan penguasa kota. Hahaha. Pada saat ini, apakah itu Daryl, Raja Shaoyang dan Ying Kuang, mereka tidak bisa menahan tawa, dan suasana hati mereka sangat gembira. Penguasa kota telah tertipu, dan rencana selanjutnya akan jauh lebih lancar. Gembira, Daryl tidak bisa menahan senyum dan memuji. Terima kasih kepada penjaga Blair. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menipu rubah tua ini. Humphrey tersenyum rendah hati, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, itu adalah strategi Tuan yang terlalu bagus. Bab 6669. Berbicara, Humphrey berkata sambil tersenyum. Ketika pengkhianat mendengar kapal berantai, matanya lurus, dan dia menghela nafas bahwa Tuan adalah dewa, dan juga mengatakan bahwa dia harus menggunakan metode Tuan untuk memecahkan kota awan cerah. Hehehe, sungguh mimpi yang bodoh. Dia belum tahu bahwa itu semua di bawah kendali Tuan. Kalimat terakhir jatuh, Humphrey tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Raja Shaoyang dan Ying Kuang juga tertawa. Yang mulia. Tepat ketika dia berbicara dan tertawa, dia melihat seorang penjaga berjalan dengan cepat, wajahnya penuh kegembiraan. Yang mulia, Tuanku, kami baru saja melihat bahwa pasukan Jibeye sedang menghubungkan kapal perang dengan rantai besi saat ini. Bagus. Mendengar ini, Daryl menepuk pahanya. Sepertinya penguasa kota telah menyampaikan berita itu kepada Jibeye. Hahaha. Mari kita tunggu pertunjukan yang bagus besok. Ying Kuang tersenyum dan mengangguk. Tuan, seperti yang diharapkan, kali ini Jibeye akan dikalahkan sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, wajah Ying Kuang berubah suram, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, ada juga pengkhianat penguasa kota, pengkhianat seperti itu, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Jangan khawatir, Yang Mulia. Daryl mengangguk. Saya akan membantumu menangkap Jibeye hidup-hidup kali ini. Di sisi lain, sub-altar Dao Surgawi. Kam Jiangbei sibuk, dan sub-altar Dao Surgawi tidak menganggur, dan selalu mencari berita. Pada saat ini, Lukas sedang duduk di aula utama, mendengarkan laporan dari berbagai situasi dari para murid di depannya.
Kakak senior, pasukan Jibeye menghubungkan kapal perang dengan rantai, dan sepertinya mereka akan menyerang kota besok. Kami juga menemukan bahwa penguasa kota diam-diam mengunjungi Jibeye. Tampaknya kedua belah pihak telah bekerja sama secara diam-diam. Mendengar keadaan ini, Lukas sangat bersemangat. Hahaha. Jibeye sangat pintar. Dia bahkan tahu bagaimana menghubungkan kapal perang. Sepertinya dia akan bisa menembus kota awan cerah besok. Ketika Daryl dan Kaisar Kecil melarikan diri, dia akan memiliki kesempatan untuk menyergap dirinya sendiri. Pada saat ini, Lukas telah lupa bahwa tujuannya datang ke kota awan cerah adalah untuk membantu para pembela melawan Jibeye. Saat dia bersemangat, dia melihat Snowy buru-buru masuk. Snowy. Lukas dengan cepat bangkit untuk menyapa, dan pada saat yang sama berkata kepada murid-murid di depannya. Oke, kalian semua mundur dulu. Ya, kakak senior. Beberapa murid menanggapi dan berjalan keluar dengan cepat. Begitu kaki depannya pergi, Snowy memimpin dan berkata, Lukas, aku ingin keluar. Kamu bisa berurusan dengan pembagian altar terlebih dahulu. Kemana kamu akan pergi? Lukas mengerutkan kening. Snowy menghela napas lega dan berkata perlahan. Saya baru saja mendapat kabar bahwa pasukan Jibeye menghubungkan kapal perang dengan rantai besi, dan akan mulai menyerang kota awan cerah besok pagi. Jika itu terjadi, pada saat itu, Angkatan Laut Kota Awan Cerah akan sulit untuk melawan. Kaisar Kecil dan Raja Shaoyang lemah dan lemah. Jika kota ini rusak besok, saya khawatir mereka akan dalam bahaya. Saya berencana untuk menyelinap ke istana sekarang dan diam-diam melindungi mereka. Snowy bergabung dengan Dao Surgawi selama bertahun-tahun, dan selalu menerapkan tujuan membebaskan rakyat jelata. Apa? Mendengar ini, wajah Lukas sangat berubah, dan dia dengan cepat berkata, Tidak, itu terlalu berbahaya. Istana dijaga ketat. Jika ketahuan, itu akan merepotkan. Lebih penting lagi, Daryl juga ada di istana, dan Snowy tidak boleh melihatnya. Melihatnya menghentikannya, Snowy mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Lukas, jangan lupakan misi kita ke kota awan cerah kali ini. Tujuannya adalah untuk membantu para pembela melawan Jibeye. Jika kota ini hancur, kita juga harus melindungi Kaisar Kecil dan orang-orang. Setelah mengatakan itu, Snowy berbalik dan hendak pergi. Snowy. Melihat situasi ini, Lukas menjadi cemas dan berteriak dengan cepat, tetapi Snowy mengabaikannya sama sekali. Kali ini, Lukas benar-benar panik. Pada saat itu, dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia bergegas dengan cepat, mengangkat tangannya dan memukul bagian belakang leher Snowy. Kamu. Mendengar gerakan di belakangnya, Snowy menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat itu sudah terlambat untuk menghindar, dan dia langsung terkena. Pada saat ini, Lukas memandang Snowy yang pingsan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri. Snowy, jangan salahkan aku. Omong-omong, aku tidak sebagus Daryl, tapi kamu menyukainya dalam segala hal yang mungkin, tetapi kamu tidak menyukaiku. Kamu mengabaikanku, dan aku tidak bisa melakukannya. Bab 6670. Ketika kata-kata itu jatuh, Lukas membungkuk dan mengambil Snowy, dan perlahan mendekati ruang belakang. Malam berlalu dalam sekejap mata. Di pagi hari, ketika sinar fajar pertama menyinari sungai, kabut perlahan menghilang. Pada saat ini, para prajurit yang telah bertugas sepanjang malam di kem Angkatan Laut Kota Awan Cerah dalam keadaan mengantuk. Pada saat ini, suara genderang perang yang memekakkan telinga datang dari sisi lain sungai, dan dalam sekejap, banyak pelaut terbangun. Oh! Detik berikutnya, seseorang melihat sesuatu dan berteriak panik. Musuh menyerang. Itu adalah pemberontak Jibeye. Bersiap untuk bertemu musuh. Bersiap untuk bertemu musuh. Mendengar teriakan itu, banyak tentara dengan cepat keluar dan melihat ke seberang sungai, semuanya menjadi pucat karena kaget. Mereka melihat bahwa lebih dari selusin raksasa perlahan-lahan bergerak menuju sisi ini.
Raksasa ini semuanya adalah kapal serial yang dihubungkan oleh puluhan kapal perang, membentuk kapal perang super serial. Untuk sementara waktu, semua prajurit angkatan laut yang hadir tercengang. Meskipun mereka pandai perang air, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Bagaimana melawan ini? Astaga! Pada saat ini, lebih dari selusin jenderal angkatan laut juga keluar, melihat situasi di depan mereka. Mereka saling bertukar pandang, tetapi mereka semua tenang. Para prajurit di bawah tidak tahu situasinya, tetapi mereka sudah menerima instruksi dari penguasa kota tadi malam. Dalam pertempuran hari ini, mereka tidak perlu bekerja keras sama sekali, mereka hanya perlu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Cepat! Detik berikutnya, seorang jenderal memerintahkan para prajurit di sekitarnya. Pergi dan panggil panglima tertinggi. Ya, pada saat ini, di dalam istana. Daryl tidur, dan baru saja bangun. Saat sedang mandi, seorang tentara datang untuk memberitahu bahwa JBY mulai menyerang. Oh, akhirnya dimulai. Untuk beberapa saat, Daryl sedang terburu-buru. Setelah berpakaian, dia bertemu Raja Shaoyang dan Ying Kuang di aula utama, dan kemudian bergegas ke gerbang kota utara bersama-sama. Sesampainya di gerbang kota, Daryl segera menghela napas ketika melihat pemandangan di depannya, dan berkata sambil tersenyum. JBY ini bekerja keras. Dalam satu malam, dia menghubungkan begitu banyak kapal perang dengan rantai. Dia melihat bahwa beberapa kapal super serial JBY telah bertarung sengit dengan angkatan laut kota awan cerah saat ini, dan pertarungan itu sangat hidup. Prajurit. Melihat adegan ini, Daryl tenggelam ke dalam dantiannya dan berteriak pada para prajurit kota awan cerah. Jangan panik, semuanya, temui saja musuh di jalan latihan sebelumnya. Mendengar kata-kata ini, angkatan laut kota awan cerah melawan balik dengan keras. Sebaliknya, perahu serial Super JBY benar-benar terlalu besar. Itu stabil seperti batu di permukaan sungai, dan hampir tidak ada titik lemah. Banyak pelaut mencoba naik ke perahu, tetapi mereka semua ditolak. Tidak mungkin. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, salah satu jenderal, melihat bahwa dia hampir sampai, berteriak. Serangan musuh terlalu ganas dan tidak dapat dihentikan. Semua orang dengan cepat mundur. Suara itu jatuh, dan para jenderal lainnya juga berteriak. Mundur, mundur. Dalam sekejap, tentara angkatan laut yang hadir mengendarai kapal perang satu demi satu dan melarikan diri ke kedua sisi, gagal masuk ke pasukan. Sial. Melihat para pelaut melarikan diri tanpa perlawanan, Raja Shaoyang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Pasti penguasa kota, pengkhianat, yang memberitahu mereka tadi malam. Orang-orang ini meninggalkan kota awan cerah untuk kepentingan mereka sendiri. Setelah mereka ditangkap, mereka harus dihukum berat. Daryl tersenyum sedikit. Yang mulia, jangan tidak sabar. Pelarian para pelaut ini benar-benar menjengkelkan, tetapi itu juga membantu kita secara tidak langsung. Tanpa kerjasama mereka, bagaimana JBY bisa menganggapnya enteng? Hahaha. Pada saat ini di sungai, JBY melihat bahwa pasukan angkatan laut bubar dan melarikan diri, dan tidak bisa menahan tawa ke langit. Menghancurkan kota awan cerah, lalu bunuh para prajurit itu. Membunuh. Untuk sesaat, ratusan ribu pasukan berteriak serempak, mengemudikan kapal serial, perlahan mendekati tepi selatan. Pada saat ini, JBY sedang berdiri di geladak, menatap Daryl dan Raja Shaoyang di gerbang kota. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia berteriak pada Daryl dengan bangga. Daryl, apakah kamu tidak menyangka bahwa saya mengetahui strategimu dan menggunakan untuk menyerang kota awan cerah dengan sangat cepat? Pada akhirnya, kota awan cerah dihancurkan, dan kamu memiliki bagian dari pujian, hahaha.